Ya pemirsa, Ramadan telah berlalu. Idul Fitri yang sejatinya disambut dengan sukacita oleh seluruh umat muslim di dunia justru meninggalkan duka di tanah Palestina yang dirasakan oleh warga Gaza, bahkan Israel terus melakukan serangan bertubi-tubi ke tenda-tenda maupun juga lokasi pengungsian. Warga Gaza pun harus bertahan di tengah keterbatasan bantuan yang juga terjadi di sana. Lalu mengapa dunia seakan diam dengan serangan bertubi-tubi yang terus dilakukan Israel? Bagaimana pula kita melihat makna mendalam di balik peristiwa ini, serta apa peran yang bisa dilakukan Indonesia untuk bisa ikut berkontribusi, memperbaiki dan juga membantu keluarga dan saudara kita di Gaza, Palestina. Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya pemirsa sudah hadir bersama kita, ada Syekh Ahmad Misri, pendakwah pada malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum Syekh. Apa kabar Syekh? Sehat? Alhamdulillah, dan minal aidin maaf lahir batin Syekh. Syekh, mungkin tadi juga kita sudah melihat terlebih dahulu bagaimana gambaran kondisi yang terjadi di Gaza, Palestina. Bahkan kita juga merasakan kepedihan yang terjadi di sana, Syekh. Di tengah warga muslim dunia ini menyambut kemenangan atas Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kita harus mengambil makna di balik ini, Syekh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, saya luar biasa melihat video yang tadi. Harusnya pada hari raya saudara kita di Palestina, anak-anak di Palestina itu sudah dipakaikan baju lebaran untuk mereka merasakan kebahagiaan sebagaimana dirasakan oleh anak-anak muslim lainnya di belahan dunia. Dan ternyata banyak yang sudah pakai baju lebaran. Saya sebagian tadi sempat siang lihat video sebagian atau foto sebagian anak-anak Palestina sehabis menggunakan pakaian lebaran itu kena serangan. Ya, betul. Dan ternyata mereka berlebaran bukan di bumi tapi di surganya Allah SWT. Karena mereka adalah anak-anak yang tidak berdosa, tidak bersalah, hidup di tengah-tengah dunia yang kejam, yang tidak diatur oleh hukum atau undang-undang atau peraturan, tapi terasa kita kayak hidup di hutan. Yang kuat memakan yang lemah, yang kaya bisa menindas yang miskin. Dan itu yang kita rasakan saat ini. Muslim di dunia itu sangat besar sekali, tapi tidak berdaya, tidak punya apa-apa. Karena begitulah manusia, hidup di zaman sekarang. Ya, kita lihat video-video serangan bahkan kepada tenaga medis. Ada sekitar 6-7 orang atau 5 orang yang diserang oleh Zionis, padahal mereka tahu ini mereka tidak ada sangkut paut dengan perang ini. Mereka adalah orang yang berusaha menyelamatkan korban-korban dari peperangan tersebut. Tapi sayang sekali, Allahul Musta'an, itu yang dirasakan saat ini adalah umat Islam tidak berdaya, tidak punya apa-apa, kayak begitu jumlahnya banyak, sebagaimana Rasulullah SAW katakan dalam hadisnya, tapi tidak ada kekuatan, tidak ada arti bagi saudara kita di Palestina. Mereka ada hanya kota yang kecil, tapi bisa bertahan. Orang menganggap Gaza ini kalah di dalam peperangan itu, padahal itu kurang tepat. Ya, atau dunia merasa bahwa Gaza itu dikuasai oleh Zionis. Seandainya sekarang ini sebenarnya seluruh dunia dijajah kecuali Gaza tidak bisa. Seluruh dunia saat ini dijajah kecuali Gaza tidak bisa dijajah. Dan Gaza adalah kota kecil tapi bisa bertahan selama setahun lebih. Bahkan kemarin terjadi gencatan senjata. Betul sekali. Ternyata Zionis juga yang melanggar. Dengan berbagai macam alasan. Ini menjadi penanda bahwa ternyata gencatan senjata itu dilanggar oleh Israel, Syekh. Mereka ini selalu mengkhianati. Mereka bukan dari sekarang. Kita tidak terkejut dengan khianat yang dilakukan Zionis, karena sejak dahulu mereka mengkhianati para nabi dan rasul dan orang-orang beriman. Nah, inilah sekarang yang terjadi saat ini. Nah Syekh, melihat makna di balik Hari Raya Idul Fitri yang mungkin dirasakan oleh sebagian umat muslim di dunia, apalagi di Indonesia, kita perlu bersyukur ya Syekh dengan kondisi yang baik. Tapi bagaimana pula tindakan yang mungkin bisa kita upayakan sebagai bentuk dukungan kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, Syekh? Sebenarnya kalau bicara tahun ini kita merasakan berlebaran kurang tepat. Karena bayangkan orang kedatangan Hari Raya, tapi dia sedang di rumah sakit. Sedang berobat, sedang sakit. Nggak mungkin dia merasakan kebahagiaan. Apalagi mereka yang luar biasa bertahan di tengah-tengah peperangan ini, makanan tidak ada.
sampai umat Islam dan dunia kirim makanan aja nggak bisa. Betul. Kita tidak minta kirim senjata, kita tidak minta kirim apa-apa. Kirim makan saja, air bersih, makanan yang layak, makanan buat anak dan bayi dan lain sebagainya. Itu mereka meninggalnya karena kelaparan, kedinginan. Itu kita sekarang 2025, dunia yang modern, tapi dunia yang penuh dengan kedustaan, penipuan. Sebenarnya kita tidak mentangisi orang-orang Gaza, kita mentangisi diri kita sendiri. Kita tidak mentangisi orang Gaza karena orang Gaza itu antara kemenangan atau kesyahidan. Di antara menang atau syahid. Kita mentangisi diri kita sendiri, 1 miliar, 2 miliar lebih, tapi tidak berdaya untuk mereka sama sekali. Hanya kita bersuara, hanya kita mengecam. Tapi kenyataannya tidak ada apa-apa. Buktinya setahun lebih tidak bisa memasukkan bantuan kepada mereka. Hanya dilempar dari udara. Dan itu menimpa mereka dan mereka meninggal karena hal demikian. Baik Syekh, tentu kita masih ingin mendengar pesan tentunya dari Syekh dan juga bagaimana bentuk dukungan kita terhadap saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Bicara mengenai suara yang coba dialamatkan Syekh, kita juga ingin tahu bagaimana tanggapan dari masyarakat memaknai tentunya Hari Raya Idul Fitri di tengah mungkin kebahagiaan yang dirasakan oleh sejumlah masyarakat. Ada juga keluarga ataupun saudara kita di Gaza Palestina yang harus merasakan duka di sana. Bersama rekan saya Rehana Meizia yang akan mengabarkannya untuk Anda. Rehana, silakan. Ya baik, selamat malam pemirsa, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin tentunya di momen Idul Fitri di tahun 2025 ini rasanya seluruh umat muslim yang ada di dunia turut merayakan. Tapi pemirsa, jikalau kita lihat bahkan di negara Palestina ini nyatanya kebalikannya karena masih dilakukannya gempuran senjata, bahkan juga yang mengakibatkan korban hingga jumlahnya puluhan termasuk dengan anak-anak. Kemudian fasilitas umum hancur dan tidak hanya itu, bantuan kemanusiaan juga sempat terhenti pemirsa karena akses yang ditutup, bahkan hingga tercatat di tanggal 30 kemarin masih adanya serangan yang dilakukan ke wilayah Gaza. Untuk itu pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari masyarakat di tempat saya mengabarkan, terutama dengan adanya gencatan senjata yang dilakukan, tapi nyatanya pemirsa ini juga masih terus perang, masih terjadi banyak sekali masyarakat di sana yang hingga saat ini masih mengalami kesulitan. Dan pemirsa, nyatanya ini di tempat saya mengabarkan sudah ada masyarakat. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam Kak. Mas, Mbak dengan Mbak siapa? Anissa. Baik, Mbak Anissa, sedikit kita akan wawancara ya. Mbak Anissa, kan kalau kita lihat ya situasi saat ini mungkin terutama masih ada perang di Gaza dan ini juga momennya masih momen Lebaran. Tanggapannya seperti apa Mbak? Menurut saya itu sangat memprihatinkan ya. Apalagi menurut saya hal yang terjadi di Palestina itu bukan lagi masalah politik atau wilayah, tapi juga masalah kemanusiaan, dan melakukan penyerangan di momen Idul Fitri yang seharusnya menjadi momen kemenangan untuk kita semua itu sangat amat tidak menghormati rasa kemanusiaan manusia. Oke Mbak, tapi menurut Mbak sendiri untuk lebih meningkatkan solidaritas terutama dari pemerintah maupun dari masyarakat Indonesia ini apa yang harus dilakukan Mbak? Yang harus dilakukan masyarakat Indonesia mungkin terus menyebarkan informasi-informasi terhadap yang terjadi di Palestina yang pasti, dan mungkin bisa melakukan donasi, itu yang terpenting ya. Mungkin itu aja sih. Ya, sedikit harapannya mungkin untuk warga yang ada di Palestina saat ini. Semoga mereka tetap kuat dan mereka bisa menjalankan hari-hari tanpa terus merasakan ketakutan lagi ya, dan bisa celebrate momen kebahagiaan bersama keluarga mereka yang pastinya harapan saya betul-betul yang baik untuk mereka. Oke, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tentunya di sini juga sudah ada Mas siapa Mas? Ayas. Oke, Mas Ayas, ini kan melihat situasi saat ini ya, terutama di Gaza di momen Idul Fitri ini masih terus dilakukan serangan. Pendapatnya seperti apa Mas? Menurut saya kondisi tersebut sangat memprihatinkan ya, yang dimana momen Idul Fitri merupakan momen kebahagiaan, kedamaian, momen berkumpul dengan keluarga, namun alih-alih warga Palestina malah diserang, dan itu sangat menderita sih pasti warga Palestina. Mas Ayas sendiri untuk meningkatkan solidaritas terutama dari masyarakat atau maupun dari pemerintah Indonesia seperti apa? Mungkin pemerintah Indonesia bisa memberikan kontribusi aktif mungkin dengan berdonasi ke warga Palestina, dan juga masyarakat bisa bersuara dan memberi informasi yang benar melalui sosial media, mungkin juga bisa mendukung kegiatan solidaritas seperti boykot produk yang mendukung penjajahan, mungkin seperti itu sih. Harapannya seperti apa Mas? Harapannya semoga warga Palestina dapat tetap tabah, kuat, dan
dapat sabar dengan ujian saat ini, dan kami semua warga Indonesia pasti mendukung dan selalu mendukung warga Palestina. Merdeka untuk Palestina, merdeka. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Mas dan juga Mbak atas waktunya. Dan pemirsa, itulah dia harapan dari masyarakat Indonesia, tentunya besar sekali untuk kemerdekaan bagi warga Palestina, dan juga tentunya bantuan masih terus disalurkan pemirsa, terutama mengingat akses yang masih ditutup hingga saat ini. Dan kita semua juga di momen Idul Fitri, di momen raya ini pemirsa, nyatanya juga masih banyak sekali masyarakat yang terus mendoakan untuk kemerdekaan bagi masyarakat yang ada di Palestina, yaitu adalah saudara kita sendiri. Demikian informasi sementara dari Masjid Istiqlal. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Rehana Mezia mengabarkan dari Masjid Istiqlal Jakarta. Syekh, mungkin tadi kita sudah lihat bagaimana kemudian suara masyarakat Indonesia yang ternyata masih juga merasakan penderitaan yang sama yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Lalu mungkin kita ingin melihat ke depan seperti apa bentuk dukungan atau apa yang bisa dilakukan Indonesia khususnya dan kita warganya untuk bisa membantu warga Gaza Palestina di sana. Syekh, mungkin nanti bisa disampaikan dan dijelaskan. Usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, dan tentunya kita masih akan membahas mengenai apa yang terjadi di Gaza. Lebaran di tengah gempuran, itu yang akan kita bahas bersama malam hari ini tentunya dengan sejumlah narasumber. Tadi sudah menjelaskan beberapa poin, ada Syekh Ahmad Al-Misri, dan juga hadir bersama kita malam hari ini ada Mas Muhammad Hussein, aktivis kemanusiaan sekaligus pengamat Timur Tengah. Mas Hussein, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Mas Hussein? Sehat, alhamdulillah. Baik, kita melanjutkan lebih dahulu mengenai apa yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Kita juga sudah mendengar suara respon dari masyarakat Indonesia yang turut ikut berempati, ya, turut merasakan apa yang menjadi keprihatinan warga Gaza Palestina. Tapi Syekh, apa yang kemudian bisa didorong sebagai suatu bentuk dukungan dan support kita untuk warga Gaza Palestina di sana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di awal terjadi pertempuran ini, umat Islam begitu antusias untuk membela Palestina. Ya. Mulai dari memboikot produk-produk yang membantu Zionis, kemudian sudah ada langkah-langkah politik diplomat dari beberapa negara, kemudian masyarakat sudah bersuara, menandakan bahwa itu amarahan masyarakat, bukan dari bentuk mungkin sebagian besar ada yang non-muslim, karena persoalan Palestina sekarang bukan karena masalah agama, sudah masuk ranah kemanusiaan. Apalagi orang meninggal kelaparan, meninggal karena kedinginan dan lain sebagainya, apalagi kebanyakan anak-anak kan, dan perempuan yang memang nggak berdaya. Kemudian belakangan ini kita lupa, awalnya kan banyak yang kunut masjid-masjid, sekarang sudah pada mulai lupa. Kemudian produk-produk yang diboikot sampai sekarang banyak yang ditutup, sekarang mulai digunakan kembali. Kenapa? Karena umat Islam itu saya gambarkan bagaikan orang yang sedang tidur. Umat Islam itu insya Allah tidak mati. Islam itu agama Allah, kita nggak mikirin agama, karena itu dibela oleh Allah. Tapi yang kita khawatirkan adalah pengikut agama Islam sendiri. Orang umat Islam itu saya gambarkan saat ini seperti orang yang sedang tidur. Ditusuk dengan jarum, dia bangun marah, tidur lagi. Ya, tidak bisa mempertahankan kesadaran. Ya, kesadaran yang terjadi pada dirinya gitu. Maka kalau kita memandang apa yang terjadi, menghayati, memperhatikan apa yang terjadi di Palestina, sekarang sudah penuh dengan kebohongan dari negara luar. Maka anak Palestina ini tidak sama dengan anak Ukraina. Itu pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Bukankah anak Palestina ini sama dengan anak Ukraina? Gaza itu telah mengajari kita banyak hal. Di antaranya mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kita banyak makanan yang kita buang sembarangan. Kita tidak senang dengan ini, nggak senang dengan itu. Sedangkan mereka tidak punya. Kemudian anak Gaza sudah mengenakan pakai baju lebaran yang apa adanya. Dan mereka ternyata bukan berlebaran di bumi, tapi berlebaran di surga. Banyak anak-anak kita itu yang Masya Allah sudah diberi banyak nikmat, tapi dia lupa kepada nikmat tersebut. Kemudian kita kalau perhatikan Gaza sekarang mengajari kita bahwasannya yang terjadi di Gaza saat ini adalah hal yang gak masuk akal secara manusiawi ya. Di tahun-tahun sekarang ini, di dunia modern sekarang. Kemudian mengajari Gaza mengajari kita bahwa yang disebut dengan hak asasi manusia itu adalah tinta di atas kertas. Kalau disebut maaf bullshit itu. Kenapa? Tinta di atas kertas. Tidak berlaku bagi anak Gaza, warga Gaza, orang Gaza, tapi berlaku bagi negara lain. Dunia kalau melihat yang terjadi di Ukraina, mereka semua melek, memperhatikan. Tapi giliran Gaza mereka tutup mata. Karena apa? Mereka itu buta sebelah seperti Dajjal. Mereka itu buta sebelah. Karena itulah yang didukung adalah yang sekutu dengan mereka. Al-kufru millatun wahidah. Kekufuran adalah satu milat. Itu yang coba lihat.
Sekarang apa yang dilakukan negara-negara Islam untuk mereka? Dukungan apa? Umat Islam yang awal kunut setiap waktu, 5 waktu, sekarang udah nggak ada. Sekarang berdoa, mendoakan mereka di khutbah-khutbah nggak ada. Informasi sudah ditutup dengan apa? Dengan gaya joget yang baru, gaya ini menari yang baru, dengan tren-tren yang terjadi. Itu yang membuat kemudian masyarakat dunia lupa bahwa masih ada keluarga dan saudara kita yang di sana berjuang. Betul sekali. Mereka itu melupakan. Kenapa? Karena kesadaran kita terhadap ghairah atau cemburu terhadap melihat apa yang terjadi di Palestina itu nggak ada sama sekali. Bukankah anak-anak Palestina itu tidak membuka empati kita bahwa ini kalau terjadi pada anak kita apa yang terjadi? Bayangkan, kalau ini terjadi pada anakmu, anak saya dan anak beliau dan anak-anak kita, bayangkan, anak mereka itu tidurnya dalam ketakutan. Anak kita tidur di atas kasur empuk. Kita punya hutang budi kepada orang Gaza. Mereka berjuang untuk membela negerinya, Masjidil Aqsa. Dan kita di sini tidur di atas kasur empuk, makannya enak. Mereka tidak merasakan itu dulu. Maaf, mereka ditawarkan Eropa, silakan terbuka lebar, dikasih rumah, dikasih semua. Tapi mereka nggak mau. Berarti mereka itu belum berjuang, merasa itu negerinya. Tapi ketika terjadi di Israel dan terjadi pertempuran ini yang disebut dengan Tufanul Aqsa atau Badal Aqsa itu, mereka kabur meninggalkan negerinya. Karena itu bukan negeri mereka. Adalah negara orang yang segerombol orang penggembala domba mendatangi negara orang dan mendudukinya dan mengakui bahwa itu adalah negerinya sendiri. Banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang terjadi di Gaza. Syekh, tentunya nanti kita masih ingin menggali lebih banyak hal lagi mengenai ini. Mas Hussein juga sudah hadir malam hari ini dan informasinya kemarin baru saja pulang dari Mesir. Mas Hussein, mungkin bisa diceritakan apa yang terjadi sebetulnya di Gaza Palestina, termasuk puncaknya mungkin di hari raya Idul Fitri ini yang harusnya bisa dirasakan dengan kemenangan, sukacita, tapi justru masih banyak penderitaan yang terjadi di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya 12 tahun tinggal di Gaza dan saya mayoritas dalam satu dekade terakhir ini saya menghabiskan lebaran saya di Gaza. Sekarang aja karena memang sedang dievakuasi jadi saya di Indonesia. Dan memang setiap kali lebaran itu Gaza itu mereka selalu dihadapkan oleh yang namanya dilema. Satu sisi mereka ingin bereuforia, sukacita sebagaimana umat Islam di hari raya, tapi di satu sisi mereka nggak bisa. Apalagi hari ini. Hari ini Gaza menjadi satu wilayah di mana hukum itu tidak berlaku di sana. Hukum tidak berlaku. Anak kecil, wanita dibunuhi, nggak ada yang bergerak. Ini yang kemarin baru terjadi, yang viral di Gaza. 14 staf bulan merah, bulan sabit Palestina menggunakan rompi bulan sabit ingin mengevakuasi korban-korban luka sampai lokasi mereka dikepung oleh tentara Zionis, lalu diikat tangannya, lalu dieksekusi mati di tempat. 14 orang. Ada dari bulan sabit merah, ada dari UN, PBB, ada satu lagi dari kalau nggak salah satu NGO internasional juga. Bayangkan kalau itu terjadi misalnya di Eropa. Bayangkan kalau korbannya itu bukan orang Palestina, itu heboh sedunia. Tapi karena orangnya yang dibunuh orang Palestina, bagi Barat ini bukan suatu hal yang pantas untuk Menurut Mas Hussein, apa yang menjadikan kemudian perlakuannya seperti berbeda, Mas, ketika ini menimpa warga Palestina begitu? Ya, karena stigma. Karena masyarakat dunia sudah disuplai oleh media-media Barat bahwa ini bukan manusia, ini teroris. Semua warga Palestina adalah teroris. Anak-anak, wanita, pejuangnya nggak ada, semua teroris, maka semua layak untuk dibunuh. Dan sebagian dari kita, sayangnya, termakan. Anak kecil di mana bisa dikatakan teroris? Tapi karena kita sudah terbiasa, oh ini teroris, jadi dibunuh pun tidak apa-apa. Itu masalah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, peran media. Maka saya sering, jujur saja, saya kadang marah dengan media-media, termasuk Indonesia. Dalam 2 pekan, 1000 nyawa dibunuh. Artinya per hari itu sekitar 800 nyawa. 80 nyawa dibunuh per hari. Bayangkan kalau ada kecelakaan pesawat, 70 orang mati, itu berapa hari akan diberitakan itu? Berbulan-bulan. Ini per hari 80 nyawa dibunuh, tapi bagaimana bisa nggak tayang di layar televisi kita? Apakah 80 nyawa warga Palestina ini tidak cukup berharga untuk diangkat oleh media-media Indonesia? Makanya kan ini kan sebuah hal yang menunjukkan hilangnya sensitivitas kita. Betul. Jadi seperti hilangnya kesadaran seperti yang disampaikan Syekh tadi. Kalau orang awam itu wajar. Tapi saya jurnalis, saya kuliah jurnalistik. Dan bagi saya 80 nyawa per hari ini berita yang harus disampaikan. Tapi mayoritas media-media kita ini menganggap ini, artinya ketika media ini bungkam, maka masyarakat bungkam.
Jadi saya minta tolong ke teman-teman di TV One terutama ya. Terima kasih sudah mengangkat ini, bagus sekali. Dan ini kita punya kewajiban obligasi untuk membuka mata masyarakat. Kalau media bungkam, kita juga sedang berkontribusi membungkam masyarakat. Tapi kalau media bersuara, maka kita berkontribusi membangunkan. Dan ingat Mbak Ken, kenapa Israel bisa sedekat itu? Kenapa Israel ini bisa sekejam itu? Betul. Karena mereka merasa tidak dikawal. Karena merasa media-media sudah bungkam nih. Jadi itu, bungkamnya media artinya motivasi untuk Israel semakin kejam. Jadi menyedihkan ketika hanya di awal-awal saja kita mendengar seruan begitu banyak orang mendukung Palestina, tapi hilang kemudian oleh waktu, Mas Hussein? Ya, betul sekali. Jadi saya katakan dengan jelas tegas di sini bahwa bungkamnya masyarakat itu tidak lepas dari minimnya pemberitaan Palestina di media. Baik, Mas Hussein. Kita nanti juga masih ingin tahu bagaimana kemudian proses pendistribusian bantuan yang kemudian coba masuk untuk warga Palestina di sana, tentunya bersama juga dengan Syekh Ahmad Al-Misri juga masih membahas mengenai apa yang terjadi di Gaza Palestina. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Itulah pemirsa gambaran mengenai apa yang terjadi di Gaza Palestina di tengah Hari Raya Idul Fitri. Kita akan kembali membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Syekh, melihat kemudian kenapa dunia seakan bungkam ketika Israel terus meluncurkan serangannya ke Gaza Palestina. Syekh juga cukup lama menghabiskan waktu di Timur Tengah. Bagaimana melihat negara-negara Timur Tengah mengambil sikap atas hal ini, Syekh? Karena kita tidak memandang apa yang dilakukan oleh Zionis, tapi siapa yang dibalik mereka. Orang lemah itu bisa menjadi kuat apabila didukung oleh orang besar. Apabila orang melakukan sebuah kesalahan dan didukung oleh seorang pejabat yang besar, dia akan larut dalam kesalahannya. Dia akan melakukan berbagai macam tindakan kezaliman. Kenapa? Karena didukung oleh kekuatan. Dan dunia saat ini yang dipandang adalah kekuatan, bukan dari jumlah kebanyakan pengikut atau penduduk. Buktinya negara Islam atau penduduk Muslim seluruh dunia lebih besar dibanding mereka, tapi kekuatan mereka tidak ada, tidak berdaya, tidak punya upaya sama sekali. Jadi kenapa mereka sampai begitu terus merajalela sampai tidak bisa dikendalikan? Karena mereka itu sekutu, tapi di depan kita ya kayak apa ya, di depan kita dengan bahasa yang berbeda dengan di depan mereka. Sekarang seperti yang dilihat Amerika sekarang, harusnya kan Amerika itu mengambil andil besar untuk bisa menengahi itu, menyelesaikan peperangan ini. Kenapa giliran Rusia, Ukraina mereka berusaha dan maaf Presiden Donald Donald Trump itu, coba lihat bayangkan, sekarang apa yang dia lakukan? Dia berusaha untuk menyelesaikan urusan Ukraina. Kenapa tidak mandang Gaza? Gaza itu sudah setahun lebih dan memakan nyawa yang banyak. Banyak korban dan kebanyakan yang diserang itu bukan para pejuang. Kalau masuk akal berpejuang yang diserang, itu masyarakat sipil. Masa dia tidak sampai membuat rekayasa yang bermacam-macam. Bahkan sampai sandera-sandera yang sudah dibebaskan, tawanan-tawanan yang ditahan oleh para pejuang. Semua itu alasannya menyampaikan kepada Presiden Amerika bahwa kami dianiaya, kami diapain. Padahal pada saat dibebaskan dia mencium kening dan kepala para pejuang. Karena dalam Islam kita tidak boleh melakukan tawanan dengan hal demikian. Tidak boleh dianiaya, tidak boleh zalimi. Kenapa? Diberikan segalanya. Tapi ya itulah karena karena lemahnya kita, tidak punya kekuatan. Maka dalam hadis riwayat Al-Hakim kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kunna adzalla ummah. Kami adalah umat yang paling hina. Fa'azzana Allah bil Islam. Allah muliakan dengan Islam. Wa mahma ibtaghaina al-'izzata fi ghairi adzallana Allah. Karena kalau kami mencari kemuliaan di luar agama Islam, ya Allah hinakan kami. Dan kenapa? Sampai Mufti Palestina dulu ditanya, kapan Masjidil Aqsa dan Palestina kembali kepada umat Islam? Ya, atau Gaza kembali? Kata beliau, idza raja'na ila Allah. Apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap negara memikirkan dirinya masing-masing. Karena di balik itu kan kekuatan. Coba kalau negara Timur Tengah stop kirim minyak ke mereka. Itu yang harus dilakukan sebetulnya. Maaf, usirlah para duta besar yang ada di negeri kita. Negara Timur Tengah semua. Usirlah. Ada tindakan serius. Jangan cuma hanya ente ngomong di media. Saya mengecam ini, saya ini. Lakukan tindakan yang serius. Usirlah mereka. Terutama Amerika ya. Amerika usir. Usirlah mereka. Itu tindakan nyata yang sebetulnya bisa dilakukan. Ini tindakan. Kan kemarin ketika Dubes Afrika Selatan, kan diusir dari Amerika. Alasan dia membenci dan memusuhi Zionis dan lain. Mereka melakukan hal demikian. Kenapa kita tidak bisa lakukan?
Nah, terus yang pertama, yang kedua harus menunjukkan kekuatan negara Timur Tengah bahwa kita bersatu. Masa kita berjoget-joget di banyak negara Timur Tengah mengadakan konser-konser dan lain sebagainya. Sampai kemarin kita lihat tawaf aja 2 juta lebih, hampir 3 juta. Mereka semua tawaf. Padahal kebanyakan mereka itu tawaf sunnah atau umrah sunnah, bukan umrah yang wajib. Ya, menurut sebagian ulama bahwa umrah itu wajib. Artinya apa itu, Syekh? Bisa kita Kenapa lihat mereka dari tidak menyumbangkan hartanya itu kepada negara-negara biar negara bisa bergerak untuk membantu saudara kita di negara Palestina? Tapi ternyata malah apa? Memang kita doakan mereka diterima ibadah Allah Subhanahu Wa Taala. Umrah itu ada hal yang baik. Tapi di balik tembok itu saudaramu menderita. Anak-anak menderita kelaparan, kedinginan. Apa yang kita lakukan sebagai Muslim? Kita sesama Muslim itu, Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, Al-Muslimu akhul Muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimu. Seorang Muslim itu saudara bagi Muslim yang lain. Tidak boleh berbuat zalim kepadanya dan tidak boleh menyerahkannya kepada orang berbuat zalim kepadanya. Sampai jangan di negara sana, di negara kita Indonesia aja, para dai-dai itu sebagian dai fitnah kita sebut. Kenapa? Menyerang para pejuang-pejuang. Mereka makan di sini, mereka hidup di sini, mereka hidup di Qatar, tinggal segala macam. Mereka itu para pejuang. Inti kalau bisa berbicara baik, kalau enggak diam. Nabi bersabda, man somatan aja, siapa yang diam akan selamat. Karena kamu tidak ada di negara di sana, dan fatwa kami di negara yang aman, damai ini nggak berlaku buat mereka karena mereka itu di tengah peperangan. Syekh, begini, lalu kemudian bantuan seperti apa, bantuan nyata yang tentunya bisa kita lakukan sebagai pribadi, sebagai manusia untuk bisa mensupport, mendukung keluarga kita, saudara kita di Gaza Palestina, Syekh? Kita tidak berani untuk bertindak untuk lakukan datang ke Palestina untuk berperang. Kenapa? Belum ada izin dari imam, hakim kita, presiden kita. Yang kedua, yang kita lakukan adalah boykot. Semua produk-produk yang membantu jenis. Mereka mendapatkan hantaman terbesar sekarang. Kenapa? Ekonomi. Banyak tempat-tempat yang mendukung Zionis itu semua tutup permanen di beberapa negara. Apalagi di Indonesia dan di Malaysia dan beberapa negara lain. Kemudian yang ketiga, kalau kita perhatikan ya, perlu kita menginformasikan itu oleh media. Maaf, saya kehilangan Instagram saya, ya, gara-gara saya posting tentang Palestina sampai dihapus permanen. Harusnya kan menteri kita yang bersuara di media kami. Apabila harusnya ini bersuara saya kepada Bapak Presiden dan para menteri-menteri yang ada simpati kepada mereka. Maaf, kami ini mendukung Palestina. Apabila ada Facebook, Instagram, TikTok, X maupun yang lain akan menghapus tulisan-tulisan yang tidak ada pelanggaran, harus dihapus. Mungkin kita sambil melihat video yang ini dimiliki oleh Syekh, dan mungkin bisa diceritakan seperti apa kemudian proses distribusi bantuan atau bentuk dukungan yang pada saat itu coba dikirimkan untuk warga Gaza Palestina, Syekh. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah kami sudah berapa kali ke Mesir. Setahun yang lalu saya ke Mesir ketemu dengan Green Sheikh Al-Azhar. Kita kirim 3 truk kemanusiaan. Itu adalah dana yang dan bantuan dari keluarga kita, di saudara kita, masyarakat kita di Indonesia untuk membantu saudara kita di Palestina. Alhamdulillah kami kirim 3 truk kemanusiaan, dan ini perjalanan kedua kali ke Mesir. Saya datang ke rumah sakit Palestina. Kami membantu korban-korban yang dievakuasi. Saya ada 3 rumah sakit, ada 2 rumah sakit yang saya bisa datang. Rumah sakit yang ketiga saya tidak sanggup karena tidak bisa melihat penderitaan yang dirasakan oleh mereka. Bahkan kita datang ke panti jompo juga, ada di situ nanti ini, masuk ke panti jompo juga di Mesir. Ada sebagian keluarga kita, saudara kita dari Palestina juga dikasih kesempatan tinggal di situ. Bahkan ini ada saudara kita yang saya berhadapan dengan beliau, itu yang ini anak-anak yang juga kena serangan juga. Ini yang saudara kita terima dengan tangan kiri, karena tangan kanan yang nggak ada. Ya. Tapi mereka dengan lapang dada, dengan senyum, luar biasa. Mereka berat hati menerima bantuan. Karena mereka nggak perlu bantuan. Mereka bilang, kami ingin kembali ke negeri kami, memakmurkan itu yang negeri mereka kami. inginkan. Ya. Mereka tidak perlu bantuan. Nah, Syekh, mungkin bisa digambarkan juga pada saat itu kesulitan, tantangannya seperti apa ketika kemudian mencoba mengumpulkan dukungan, bantuan, dan mendistribusikannya kepada mereka. Karena sekarang gini, maaf, banyak bantuan-bantuan atau yayasan-yayasan, mungkin kita tidak suuzon ya, tapi ya karena disebarkan lewat media bahwa bantuan-bantuan itu tidak sampai kepada mereka, yang penting kita sudah berikan. Cari aja informasi yang tepat, bahwa contohnya Sosen dan saya atau teman-teman yang lain yang dipercaya aja, benar-benar bisa membawa amanah tersebut. Dipertanggungjawabkan. Dunia akhirat, bukan hanya dunia saja. Maka kami berikan dokumentasi seperti ini untuk membuktikan bahwa itu sudah disampaikan. Dan yang kita bisa lakukan, cari orang kepercayaan. Yang kedua, berikan. Kalau seandainya dia berdusta, itu tidak tanggung jawab di hadapan Allah dan kami dapat pahalanya.
Dan saya berharap insya Allah saudara kita, keluarga kita jangan menyebarkan informasi yang tidak valid, yang tidak benar. Apabila bantuan ini nggak sampai segala macam, kalau inti nggak ada bukti yang kuat, jangan disebarkan. Karena itu akan mematikan semua orang-orang yang berusaha membantu dan semua yayasan ingin bergerak demi kemanusiaan untuk membantu saudara kita di Palestina. Oke, baik Syekh, terima kasih atas informasinya dan tentunya kita sudah melihat apa yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Mas Hussein, mungkin cukup banyak pertanyaan ya ketika kita bicara mengenai kondisi di Gaza, Palestina. Tapi paling tidak Mas Hussein, mungkin bisa dijelaskan dan diceritakan. Apa kemudian yang membuat Israel justru di momen Lebaran, di Hari Raya Idul Fitri ini semakin membabi buta melakukan serangannya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Mas Hussein, mungkin bisa digambarkan juga bagaimana pada saat itu mencoba mendistribusikan bantuan ke sana, Mas? Ya, jadi pertama kita harus memahami bahwa pembantaian, genosida itu adalah DNA-nya bangsa Israel. Sejak tahun 1948, mereka menduduki Palestina dengan dibantu oleh Inggris. Pembantaian terjadi. Jadi kalau hari ini dari dulu Bani Israel iya, memang bahkan sebelum itu kan. Ya. Nah. Jadi kalau hari ini misalnya ada narasi bahwa penyebab genosida ini adalah gerakan perlawanan di Gaza misalnya kan. Padahal gerakan perlawanan itu kan muncul baru tahun 1987. Tapi pembantaian Israel di Palestina itu sudah sejak tahun 40-an. Ya. Dan Israel ini mereka satu misinya, membunuh. Di Gaza itu, anak-anak dibunuh, wanita, orang tua, warga sipil, bahkan kesenangan pun mereka bunuh. Hari Raya Idul Fitri adalah momen di mana warga Gaza ini bersuka cita, bersenang-senang. Tapi itu pun mereka nggak mau, harus membunuh, bahkan kesenangan pun nggak boleh ada. Kemarin saya video call langsung dengan sahabat kami di Gaza, dia cerita, ibu saya itu bangun tenda di depan runtuhan rumahnya. Nah, tiba-tiba tentara Israel masuk, lalu mereka terpaksa mengungsi dan mereka menghancurkan, membakar tenda itu. Rumahnya sudah hancur, tenda pun dihancurkan. Jadi hari ini warga Gaza, mereka tuh dibombardir dalam keadaan lapar, dalam keadaan kehausan. Betul. Krisis kelaparan, krisis medis, semuanya itu tidak bisa menghentikan kebengisan Zionis untuk terus melakukan genosidanya. Dan kita sebagai warga Indonesia, saya ingin ingatkan, kita punya misi atau kewajiban konstitusi. Dalam preambul pembukaan Undang-Undang 45 jelas dikatakan bahwa penjajahan, kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Maka dari itu penjajahan harus dihapuskan. Jadi hari ini kita jelas-jelas melihat ketika dunia sudah merdeka, ada satu negara yang masih terjajah. Dan kita Indonesia harus konsisten dengan apa yang sudah tertulis. Ya, maka jangan kaget Mbak ya, masih banyak orang Indonesia, ngaku Indonesia, tapi dia mendukung penjajahan. Silahkan mampir ke channel YouTube saya, di komentar tuh banyak yang mendukung Israel. Itu banyak, mereka mengatakan bahwa ya memang gara-garanya adalah warga Palestina. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, Israel adalah kekuatan yang... Jadi 50.000 nyawa warga Palestina yang sudah direnggut oleh penjajahan ini dalam genosida ini, itu masih tidak bisa membuahkan mata hati mereka gitu loh. Ini kita sudah tidak bicara masalah agama, kita bicara masalah kemanusiaan. Ya. Maka dari itu saya ingin meminta kepada segenap masyarakat Indonesia yang masih memiliki rasa nasionalisme, yang masih punya kemanusiaan, ayolah kita menunggu berapa ribu nyawa lagi dibunuh kalau kita nggak bergerak dari sekarang. Kita bergerak dengan semua yang kita miliki. Lanjutkan boikot. Kemudian informasi, serahkan terus informasi. Dan tadi yang saya sangat mendukung sekali ya perkataan Syekh Ahmed tentang medsos. Tolong Pak Menteri, ayolah, kita Indonesia ini jelas konsisten mendukung Palestina dan anti terhadap penjajahan. Maka kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, gitu kan? Tapi ketika saya itu sudah berkali-kali ke akun saya itu ditumbangkan itu. Cuman gara-gara saya berbicara tentang masalah Palestina. Dan pemerintah kita diam. Artinya mereka nyari makan di kita nih. Meta, Facebook, Instagram, Twitter, nyari makan di Indonesia. Ketika saya mau lapor juga ternyata nggak ada kantornya di Indonesia. Nah iya. Jadi jangan sampai kita permainkan. Masyarakat Indonesia yang bermedsos itu kan banyak sekali. Itu kan lumbung bisnis mereka. Betul. Tapi kenapa mereka menginjak-injak prinsip negara Indonesia? Dan sampai diganti menjadi semangka. Padahal saya bilang semangka berhubungannya dengan Palestina. Harusnya kan bendera Palestina. Iya, sekedar bicara bendera doang aja itu di alergi buat mereka. Maka saya minta kita nggak terlalu perlu namanya kutukan, kemudian juga kecaman. Dan saya juga nggak tahu ya apakah sudah
ada atau belum. Sampai sekarang saya belum mendengar ada statement dari presiden kita terkait genosida versi kedua ini. Sudah 2 minggu kita dibantai ya warga Gaza, belum ada kecaman dari pemerintah. Ini kita tunggu-tunggu. Kalau kecaman aja nggak ada, bagaimana kita mau mengatakan bahwa kita ini komitmen gitu kan? Oke. Ini menjadi PR bagi para pemimpin dan juga pejabat negara kita untuk justru bisa menjadi pionir untuk menyuarakan itu semua, Mas Hussein. Tepat sekali. Oke, dan bagaimana juga Mas Hussein mungkin bisa digambarkan pada saat itu proses pendistribusian bantuan di sana seperti apa sih, Mas? Saya punya lembaga kemanusiaan di Gaza. 3 anggota kami sudah syahid, terbunuh. Jadi di Gaza ini kalau ada pergerakan bagi-bagi bantuan, itu juga ditarget oleh penjajah itu. Jadi nggak mudah. Dari luar kita sulit memasukkan bantuan karena perbatasan ditutup oleh pihak Mesir, oleh pihak Israel, ya. Dalam pun ketika sudah masuk pun itu tidak mudah didistribusikan karena orang-orang yang bergerak ya di masyarakat manusia itu pun dibantai, dibunuh gitu loh. Maka sekarang yang kita saksikan ini benar-benar panggung pembantaian sporadis tanpa ada yang menghentikan. Dan saya terakhir ke Mesir juga, saya juga alhamdulillah baru pulang dari Mesir 2 bulan di sana. Saya juga bertemu dengan ribuan warga Gaza di sana. Ada 300.000 warga Palestina yang mengungsi di Mesir hari ini. Dan mereka ini kondisinya tidak lebih baik dibandingkan yang ada di Gaza. Betul saya? Karena Mesir pun sedang ada krisis ekonomi di sana. Warga Gaza di sana siapa yang mau menaungi mereka gitu? Anak-anaknya mereka perlu sekolah. Bantuannya dibagi ke Gaza dan yang ada di Mesir. Karena kesulitan juga terjadi di sana. Tapi alhamdulillah di Mesir juga banyak yang bantu apabila dia naik taksi, naik mobil, orang tahu dia orang Gaza, nggak boleh bayar. Walaupun orang itu supir taksinya orang yang sederhana, perlu segala macam, secara ekonomi nggak mampu, tapi dia itu yang bisa diberikan. Sebenarnya paling secara tidak hal-hal kecil semacam itu yang kemudian sebagai masyarakat bentuk kita di Indonesia luar biasa juga ya? sama, tidak kalah jauh, bahkan lebih simpatinya. Kita punya rumah sakit Indonesia di sana, kita punya masjid-masjid. Bahkan bantuan dari Indonesia, bahkan masyarakat Indonesia itu mungkin menurut saya, pandangan saya wallahu alam, itu lebih banyak dibanding dari Timur Tengah. Padahal kami negara jauh, Indonesia negara yang jauh, tapi bisa peduli, bisa simpati kepada saudara yang di sana. Karena kita terikat bukan hubungan bersaudaraan, tapi karena berhubungan iman dan kemanusiaan. Minimal. Luar biasa. Syekh Ahmed Al-Misri, terima kasih atas pesannya. Tentu kembali mengingatkan juga dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hussein juga, mengingatkan kita semua mengenai apa kemudian yang saat ini dialami oleh warga Gaza Palestina yang masih hidup dalam keterbatasan, kesulitan, penderitaan, ketakutan bahkan, dan tentunya kita harus bersama-sama berkumpul, bisa menggalang suatu persatuan untuk mendukung keluarga dan saudara kita di Gaza, Palestina. Terima kasih Syekh Ahmed Al-Misri, Mas Hussein, terima kasih malam hari ini juga sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat terus dan kemudian selamat melanjutkan perjuangan bersama juga dengan seluruh rakyat Indonesia untuk warga Gaza, Palestina.